Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya ketua kelas memimpin doa. Silakan, Edi. Mungkin sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak dulu ya. Jadi Ardiansa, Nur Maharani, Muhammad Syukur. Ya, yang tidak masuk ada 3 orang ya. Enggak. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingat pembelajaran pada minggu lalu? Betul. Apa yang kalian ketahui tentang qadar? Ada yang tahu? Ya, betul. Benar ya. Jadi qadar itu melempar tuduhan zina. Contohnya seperti seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Jadi dia itu harus membuktikannya. Jadi kalau memang benar-benar istrinya itu melakukan zina. Ya itu ya sedikit pengulangan untuk materi kita yang minggu lalu. Jadi hari ini kita bahas tentang hudud dan hikmahnya. Ada apa? Mencuri. Jadi ada yang tahu mencuri itu apa? Mengambil barang orang Pak, apa yang bukan di kita Pak? Ya, tuh ada lagi. Siapa yang tahu pengertian dari mencuri? Ujar Pak. Ya, maaf. Ya. Jadi keadaan itu kita bawakan 3.2 dan 4. Ya, jadi ini dia ya adik kita hari ini 3.2 dan 4.2. Jadi selanjutnya pengertian mencuri. Jadi mencuri itu secara bahasa adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi dari arti. Secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan fulan istaroko as-sam'a wa an-nadhara, atau fulan mencuri pendengaran atau penglihatan.
Sedangkan menurut istilah syara, pencuri adalah mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Ya, jadi dia tadi ya pengertian mencuri seperti yang sudah saya tanya tadi sama anak-anak sekalian. Selanjutnya berpijak dari pengertian di atas tadi, pengertian mencuri dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanannya. Dan yang kelima, seorang pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jadi ketika seorang pencuri itu mengambil barang, dia tidak memiliki andil dari barang yang diambil itu. Jadi jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman had walaupun dia mengambil barang anaknya yang memiliki nisab pencurian. Selanjutnya ada pembuktian praktik pencurian. Jadi seorang tertuduh yang dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Jadi di sini seorang saksi itu harus adil dan merdeka, tidak boleh pilih-pilih. Kemudian yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Jadi seorang pencuri itu harus mengaku. Jadi nomor yang kedua itu pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Yang ketiga, sumpah dari penuduh. Jadi jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh dalam situasi semisal ini. Jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Nah, di sini ada hak mencuri. Jadi jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan hak mencuri, yaitu dipotong tangannya. Nah, di sini ada Bapak ambil sebuah dalil Al-Quran surat Al-Maidah. Mungkin bagusnya kita baca sama-sama ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Faqtahu aydiyahuma jazaan ma kasaban nakalan minallah wallahu azizun hakim. Jadi mungkin artinya Bapak bisa minta tolong salah satu dari anak-anak sekalian untuk membacanya. Mungkin Rahmat Hidayat, silakan dibaca artinya. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, terima kasih. Nah, jadi di sini dari ayat ini, seorang laki-laki dan perempuan yang mencuri itu potonglah tangan keduanya sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian dari Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Jadi dipotong tangannya kalau dia baru melakukan pencurian 1 kali. Kemudian yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali keduanya. Jadi ketika dia mencuri lagi yang kedua kalinya, dipotong lagi kaki kirinya. Jadi yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiganya. Jadi tadi sudah tangan kanan, kemudian kalau dia mencuri lagi yang ketiga kalinya, tangan kirinya lagi dipotong.
Kemudian yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali yang keempat. Yang kelima, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertobat. Selanjutnya, nisab atau kadar barang yang dicuri. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW menjatuhkan hak potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Nah, kemudian selanjutnya pencuri yang dimaafkan. Jadi para ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya sehingga pencuri bebas dari hak sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena hak pencuri merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka hak pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, hak tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Nah, kemudian ada hikmah hak bagi pencuri. Jadi, adapun hikmah dari hak pencuri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak dan milik Tuhan. Jadi juga sebenarnya kalau mengambil barang orang lain itu sebenarnya sebelum mengambil barang orang lain itu harus dipikir-pikir dulu bagaimana ke depannya apa yang akan terjadi setelah kita mengambil barang itu. Jadi kemudian yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Jadi mungkin orang yang mengambil barang itu tidak tahu dia hukum Islamnya bagi pencuri itu sangat besar sebenarnya. Jadi karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya. Lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak syah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi mungkin juga orang-orang mencuri itu kebanyakan orang-orang yang malas ya, tidak mau berusaha gitu. Jadi makanya dia mungkin mencuri. Nah, mungkin untuk materi kita kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Bapak yang balik bertanya. Jadi kan tadi sudah Bapak jelaskan ada nisab atau kadar barang yang dicuri. Jadi kan di situ ada pendapat para ulama. Jadi sebutkan salah satu pendapat dari nisab atau kadar barang yang dicuri. Bapak tunjuk Asipa, silakan. Salah satunya tadi menurut para ulama nisab atau kadar barang yang dicuri. Sabar ya. Oh ya, jadi tadi itu menurut mazhab Hanafi nisab barang curian adalah 10 dirham. Ya silakan. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya seorang istri mencuri uang dari suaminya? Saat suami ini suami tidak mau, maksudnya kulit hara gitu, dia tidak bagi uang ke istri. Oh berarti suaminya pelit itu? Iya, maksudnya tidak mau kasih uang ke dia gitu. Misalnya dia mencuri uang gitu. Jadi apapun itu, pokoknya perbuatan mencuri itu dianggap salah ya. Cuman mungkin karena keadaannya begitu, ada maksud karena kan seseorang suami itu wajib hukumnya menafkahi seorang istri. Jadi makanya mungkin karena suaminya pelit, mungkin makanya dia melakukan mencuri dia. Jadi itu sebenarnya
Ya, tetap dianggap salah karena dia mencuri. Ya kan? Bagaimana? Anak Syafi'i? Dari apapun itu, walaupun uang suami meskipun dia tidak mungkin suaminya clear atau apa, yang namanya mencuri itu tidak dibenarkan. Ya, bagaimana? Oke, baik ya, mungkin Bapak cukupkan untuk hari ini. Adapun anak-anak yang ingin belum berkesempatan bertanya, bisa kita lanjutkan di pertemuan minggu depan atau kita lanjutkan di grup WA yang WhatsApp yang sudah kita buat bersama ya.